Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin kita membahas mengenai rumus atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kali ini kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan substitusi atau tes limit, dan yang kedua pemfaktoran. Jadi dalam menentukan nilai fungsi trigonometri, caranya tidak hanya menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan cara substitusi atau tes limit. Jadi nanti ketika kita menggunakan cara substitusi, apabila diperoleh bentuk tentu, maka langsung ketemu jawabannya, itu hasil limitnya atau nilai limitnya. Tetapi bagaimana kalau kita menemukan bentuk tidak tentu? Jadi ketika disubstitusi ketemunya bentuk tidak tentu, maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu bisa menggunakan cara pemfaktoran atau bisa juga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Bentuk tidak tentu itu bagaimana bentuknya? Bentuk tidak tentu itu adalah 0/0. 0 dibagi 0 itu hasilnya berapa? Tidak tentu. Kemudian tak terhingga dibagi tak terhingga. Sesuatu yang banyak dibagi sesuatu yang banyak hasilnya berapa? Ya tidak tentu. Kemudian tak terhingga dikurangi tak terhingga. Jadi kalau kalian nanti menemukan bentuk-bentuk tidak tentu ketika menggunakan cara substitusi, maka kalian langsung bisa menggunakan cara pemfaktoran atau menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi mari kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu limit x mendekati pi sin x min cos x. Jadi dari soal ini kita langsung bisa menggunakan cara substitusi. Karena x-nya mendekati pi, maka x ini kita ganti dengan pi atau besarnya sudut. Maka sin pi min cos pi. Pi itu besarnya 180 ya. Maka sin 180 nilainya adalah 0 dikurangi cos pi. Cos 180 itu nilainya adalah min 1. Karena 180 ada di kuadran 2, sedangkan cos bernilai positif apabila ada di kuadran ke-4. Maka diperoleh nilainya adalah 1. Oke, contoh soal yang kedua. Limit x mendekati pi per 2 dari 1 min cos 2x dibagi 2 cos x. Maka langsung saja kita substitusikan x-nya. X-nya kan pi per 2, berarti di sini 1 min cos 2 kali pi per 2 dibagi 2 cos pi per 2. Di sini maka diperoleh 1 min cos pi ya, cos pi dibagi 2 cos pi per 2 sama dengan 1 min cos 180 berapa? Ya, min 1 dibagi 2 kali cos 90 nilainya 0. Maka di sini diperoleh sama dengan 1 min 1, maka 2 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Contoh soal selanjutnya, limit x mendekati pi per 2 dari sin 2x dibagi cos x. Kita coba substitusi dulu. Jadi di sini sin 2 pi per 2 dibagi cos pi per 2. Bisa kita coret langsung ya. Sin pi, sin 180 itu nilainya berapa? Ya, nilainya sama dengan 0 dibagi cos 90 nilainya juga sama dengan 0. Kita menemui bentuk tidak tentu 0/0. Jadi ini tidak boleh hasil akhirnya adalah 0/0, maka harus kita kerjakan menggunakan cara pemfaktoran atau kita rubah menggunakan identitas trigonometri. Kalian masih ingat tidak identitas trigonometri? Kalau ada sin 2x itu nilainya sama dengan, atau sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x ya. Maka sin 2x ini kita rubah menjadi 2 sin x kali cos x.
Saya bawa ke bawah sini menjadi limit X mendekati pi per 2. Sin 2X langsung saya ganti ini ya. 2 sin X dikali cos X dibagi cos X. Ada yang bisa kita coret ya? Ya, cos X dibagi cos X. Diperoleh limit X mendekati pi per 2 dari 2 sin X. Dari sini selanjutnya kita substitusikan nilai X. X mendekati pi per 2, maka sama dengan 2 sin pi per 2. Sama dengan 2 dikali sin 90, nilainya sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi limit X mendekati pi per 2 dari sin 2X dibagi cos X nilainya sama dengan 2. Contoh soal nomor 4. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X. Kita coba tes limit dulu ya menggunakan substitusi. X-nya mendekati 0, kita substitusikan di sini 2 kalikan 0 maka 0. Cos 0 nilainya sama dengan 1. Jadi 1 min 1 dibagi juga 1 min 1. Diperoleh bentuk tidak tentu. Maka kalau ada bentuk tidak tentu, kita harus mengerjakan menggunakan cara lain. Dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini, yang harus kalian ingat itu adalah materi kelas 11, yaitu identitas trigonometri, kemudian jumlah selisih sudut trigonometri, perkalian sudut trigonometri, itu harus kalian ingat karena materi tersebut membantu sekali dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri. Oke, cos 2x. Cos 2x, kalau kalian masih ingat di identitas trigonometri, cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ini saya bawa ke sini ya. Menjadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Kalian perhatikan, 1 min cos 2X. Di sini juga 1 min cos 2X. Oke, kita peroleh 1. Kemudian kalau di sini 2X, maka di sini setengahnya, nilainya 1. Kalau 1 min cos 4X, maka di sini nanti nilainya sama dengan 2 sin kuadrat 2X. Jadi koefisien dari ini, X-nya sin, itu setengahnya dari koefisiennya cos ya, di sini. Kalau di sini cos 6X, maka di sini sama dengan sin kuadrat 3X. Oke, baru kita selesaikan soalnya. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X, langsung saja ya kita rubah. Itu sama dengan 2 sin kuadrat X dibagi 1 min cos 4X, itu sama dengan 2 sin kuadrat 2X. Ini bisa kita coret sama-sama 2 ya, bisa dibagi 2. Sama dengan limit X mendekati 0 sin kuadrat X, kita jabarkan menjadi sin X dikali sin X dibagi sin kuadrat 2X, kita jabarkan sin 2X dikali sin 2X. Ini materi kita sebelumnya. Jadi kalau ada limit X mendekati 0, fungsinya fungsi trigonometri sin, maka tinggal kita ambil koefisiennya saja. Di sini koefisiennya 1/2, ini juga 1/2, maka setengah dikalikan setengah. Diperoleh nilai limitnya sama dengan 1/4. Jadi limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X, nilainya mendekati 1/4. Satu lagi ya, limit X mendekati 0 dari tan 2X dikali cos 8X dikurangi tan 2X dibagi 16X pangkat 3. Jadi nanti kalau kita substitusi, itu nanti hasilnya 0/0 atau bentuk tidak tentu, maka harus kita rubah dulu. Jadi di sini limit X mendekati 0
2x. Kalian perhatikan sama-sama ada faktor tan 2x ya, maka bisa kita keluarkan menjadi tan 2x dikali cos 8x dikurangi 1. Jadi ini kalau kita jabarkan nanti kembalinya ke soal awal. Dibagi 16x pangkat 3. Kemudian karena ini limitnya x mendekati 0, ada fungsi tan, kita rubah cos 8x ini menjadi sin ke identitas trigonometri supaya nanti bisa kita selesaikan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Di sini cos 8x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat, di sini 8, maka di sini 4x. Ya, kemudian cos 8x min 1, satunya saya bawa ke sini, itu sama dengan min 2 sin kuadrat 4x. Sudah ketemu ya, cos 8x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat 4x. Maka di sini menjadi limit x mendekati 0 tan 2x dikali min 2 sin kuadrat 4x dibagi 16x pangkat 3. Maka diperoleh limit x mendekati 0. Di sini saya tulis min 2 tan 2x dikali sin kuadrat 4x. Sama saja ya, karena ini perkalian saya bawa ke depan. Dibagi 16x pangkat 3. Dah, ini bisa kita jabarkan atau bisa langsung kita ambil koefisiennya, karena di sini limitnya x mendekati 0, kemudian fungsinya fungsi tan sama sin. Kita jabarkan saja dulu. Limit x mendekati 0 dari min 2 dikali tan 2x dikali sin 4x karena kuadrat dikali sin 4x dibagi ya 16 dikalikan x dikalikan x dikalikan x, diperoleh nilainya itu sama dengan min 2/16 dikali 2/1 ya, kan kita langsung ambil koefisiennya saja. Limit x mendekati 0 dari tan 2x dibagi x 2, satunya boleh ditulis boleh tidak, tentu saja. Ini berarti 4, ini juga 4, maka sama dengan, saya tuliskan di sini 4 kali 4 16. Ini bisa saya coret dengan ini, diperoleh nilai limitnya adalah min 4.